Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, Prodi Akuntansi Syariah kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Tika Yulinda, dan rekan saya yaitu M. Aris Munandar, Tusia Lara Septiani, dan M. Rifalul Aziz. Untuk materi pertama, mengenai pengertian modal kerja, lalu aturan syariah tentang modal. Untuk materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian modal kerja. Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Contoh modal kerja yang dapat diketahui adalah seperti aktiva jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud seperti kas, surat berharga, piutang, dan aktiva lancar yang lain. Materi selanjutnya yaitu aturan syariah tentang modal. Islam memberikan ketentuan dalam konteks modal usaha perorangan atau kelompok sebagai berikut. 1. Modal harus diketahui. Jika modal tidak diketahui jumlahnya, maka sama dengan spekulatif yang berimplikasi pada ketidaksahan transaksi. 2. Modal berbentuk real. Modal harus ada secara real pada saat transaksi, karena jika modal ada saat transaksi, maka aliansi dapat dilanjutkan. Namun, apabila modal tidak ada, maka aliansi tersebut secara otomatis batal. 3. Modal bukan merupakan utang. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya riba, karena jika modal dianggap sebagai utang, maka kelebihan pengembalian pokok disebut sebagai riba. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenai alasan perlunya modal kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu alasan perlunya modal kerja. Modal kerja merupakan elemen yang penting bagi perusahaan karena berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Apabila perusahaan tidak mampu mengelola modal kerja dengan baik, maka akan menghambat kinerja perusahaan sehingga berpengaruh terhadap tingkat penurunan probabilitas yang diperoleh. Dan dalam sebuah perusahaan harus mempunyai modal kerja karena adanya ketidaksempurnaan pasar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, sifat atau jenis perusahaan. Yang kedua, waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Ketiga, syarat pembelian dan penjualan. Keempat, tingkat perputaran persediaan. Kelima, tingkat perputaran piutang. Yang keenam, volume penjualan. Yang ketujuh, faktor musim dan siklus. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan pada materi ketiga, yaitu mengenai strategi modal kerja dan menghitung kebutuhan modal kerja. Kepada pemateri ketiga, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Munandar dengan NPM 20510308282. Di sini saya akan membacakan materi yang kelima dan keenam. Materi yang kelima yaitu strategi modal kerja. Strategi modal kerja dibagi dua, yaitu strategi aktiva lancar dan strategi pendanaan. Yang pertama, strategi aktiva lancar. Secara umum, aktiva lancar mempunyai tingkat keuntungan yang lebih kecil daripada aktiva tetap. Ada 3 skenario strategi investasi aktiva lancar, yaitu A. Konservatif, B. Moderat, dan C. Agresif. Tujuan kebijakan seperti ini akan meningkatkan tingkat keuntungan karena biasanya modal kerja memberikan tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan aktiva tetap. Yang kedua ada strategi pendanaan. Dari segi pendanaan, modal kerja dan aktiva lancar ada beberapa alternatif kebijakan modal kerja. Pendekatan
pendanaan jarak jangka pendek, ada 3 pendekatan dalam pendanaan jangka pendek, yaitu yang pertama matching atau hedging, lalu agresif, dan yang ketiga konservatif. Lalu materi yang keenam yaitu menghitung kebutuhan modal kerja. Rasio aktivitas. Menghitung kebutuhan modal kerja, langkah yang pertama yaitu menghitung rata-rata aktiva lancar yang digunakan sebagai unsur modal kerja dengan cara menjumlahkan nilai awal dan nilai akhir periode masing-masing unsur modal kerja. Kemudian dibagi 2. Langkah kedua yaitu menghitung perputaran unsur-unsur modal kerja. Lalu langkah yang ketiga yaitu menghitung lama perputaran pada masing-masing unsur modal kerja. Langkah keempat yaitu menghitung perputaran modal kerja. 360 hari dibagi dalam tanda kurung P plus Q plus R hari sama dengan N kali, di mana P yaitu lama perputaran kas dan bank, Q yaitu lama perputaran piutang, R yaitu lama perputaran persediaan. Langkah kelima yaitu menghitung kebutuhan modal kerja, dan modal kerja yang dibutuhkan sama dengan penjualan dibagi N. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang pembiayaan modal kerja syariah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif atau jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu atau peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja syariah menurut istilah adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank yang diberikan kepada mudorib atau nasabah karena modal merupakan hak pemilik atas kekayaan suatu perusahaan. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.